Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode kali ini kami akan membahas tentang keuntungan yang kami dapatkan selama bulan April sampai dengan akhir Agustus. Jadi kami akan membahas tentang beberapa penjualan yang telah kami lakukan pada saham kami. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu kami membeli saham Fire. Kami membelinya pada tanggal 9 April 2021 di harga 505. Lalu kami menjualnya di harga 595 pada 15 April 2021 dengan tingkat keuntungan sebesar 17,8% pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu kami melakukan penjualan pada saham Prim. Kami ingat kami membeli saham Royal Prima ini pada terakhirnya itu pada tanggal 26 April 2021 di harga 178, dan saat itu harganya itu masih sangat rendah, dan kami menjualnya pada tanggal 5 bulan 5 2021 dengan keuntungan 7,8%, dan saat ini harga saham Prim ini tentunya sudah meningkat hingga sangat tajam. Lalu yang ketiga yaitu kami melakukan penjualan saham MDKI. Kami membelinya di harga 210 pada tanggal 5 Mei 2021 dan kami menjualnya di harga 228 pada tanggal 4 Juni 2021 dengan tingkat keuntungan sebesar 8,57%. Yang selanjutnya yaitu kami melakukan penjualan saham Koko. Kami ingat bahwa kami pernah mengatakan bahwa perusahaan ini memiliki produk yang bagus karena kami lihat bahwa banyak sekali masyarakat yang menyukai produk mereka. Namun kami memutuskan untuk menjual saham ini karena mereka akan segera melakukan right issue, dan jika dilihat dari valuasinya itu boleh dibilang sudah menjadi mahal karena awalnya kami membelinya itu valuasinya masih murah, namun kemudian mereka melakukan right issue dan harganya sudah tergolong mahal. Kami membelinya di harga 260 dan pada tanggal 11 Juni 2021, kemudian kami menjualnya di harga 364 pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan tingkat keuntungan 40%. Kemudian penjualan saham WG. Kami membelinya itu kurang lebih pada awal bulan Februari, pertengahan bulan Februari 2021. Kami membelinya di harga 203 dan kami menjual rugi perusahaan ini karena kami tidak tertarik untuk menahannya lebih lama lagi karena kami merasa bahwa perusahaan ini kurang mampu ataupun memiliki prospek yang kurang bagus untuk kedepannya. Jadi kami menjual rugi dengan tingkat kerugian sebesar 10,8%. Dan ini merupakan penjualan rugi pertama kami. Karena walaupun jika perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus namun memiliki harga saham yang terus turun, kami akan tetap memegangnya ataupun hold. Namun untuk saham WG ini kami tidak berencana untuk memegangnya lebih lama lagi. Jadi kami melakukan penjualannya pada bulan Agustus tanggal 26. Selanjutnya yaitu saham PTSN. Saham PTSN kami membelinya itu di harga 280 pada tanggal 4 Agustus 2021. Kemudian kami menjualnya di harga 302 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan tingkat keuntungan 7,8%. Selanjutnya yaitu HRTA, Harta Dinata Abadi. Ini merupakan saham yang boleh dibilang kami merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, namun jika dilihat dari cash flow-nya itu memang selalu negatif. Jadi kami merasa bahwa perusahaan ini memiliki masalah dengan arus kas. Jadi kami lihat mungkin ini merupakan saatnya untuk melakukan penjualan. Kami membelinya itu pada harga 230 yaitu pada tanggal 30 Juni 2021. Dan kami menjualnya pada tanggal 30 Agustus 2021 di harga 244. Jadi kami juga mendapatkan dividen, dan jika ditambah dengan dividen maka tingkat keuntungan kami yaitu sebesar 9%. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Sunindo Adi Persada atau saham Toys. Bagi Anda yang terus update dengan Instagram kami, tentunya Anda tahu bagaimana perjuangan kami menahan saham ini. Kami ingat pada tanggal 26 April 2021 kami melakukan pembelian pertama saham ini, yaitu di harga 200 kalau tidak salah,
Lalu beberapa bulan berselang, kita tahu bahwa harga saham TOS ini terus mengalami penurunan yang cukup tajam. Sampai-sampai di portofolio kami itu minusnya itu sudah mencapai 50-an. Mungkin bagi beberapa orang itu yang tidak tahan ataupun mereka terlalu terpaku dengan harga saham, mereka akan segera melakukan cut loss ataupun menjualnya tanpa melihat bagaimana perusahaan itu berjalan. Namun ini tidak seperti WG. Mengapa sampai saat ini kami tidak melakukan cut loss pada saham TOS ataupun saham EPA, walaupun boleh dibilang minusnya itu sudah lebih besar daripada saham WG. Namun mengapa kami melakukan cut loss pada saham WG? Karena kami merasa bahwa saham TOS dan EPA ini masih bisa bertahan. Nah, kami melihat saham TOS ini, kami masih menunggu laporan keuangan kedua, kuartal kedua. Nah, hasilnya itu telah muncul dan kami pun memutuskan untuk melakukan penjualan. Kami membelinya di harga 146 dan kami menjualnya di harga 220 tepatnya pada hari ini, dengan tingkat keuntungan sebesar 50,6%. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa saham ini adalah saham yang jelek, perusahaan ini adalah perusahaan yang jelek ataupun sebagainya. Namun akhir-akhir ini saham TOS ini menjadi cukup populer dan ini meningkatkan harga saham mereka. Dan ketika kami melihat kuartal kedua sendiri, mereka cuma menghasilkan keuntungan kira-kira berapa ratusan juta saja. Jadi kami memutuskan untuk melakukan penjualan saham TOS ini dengan tingkat keuntungan 50,6%. Dan itu saja penjualan kami dari bulan April sampai dengan akhir Agustus. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.